Pager sebagai perangkat telekomunikasi karena teknologinya yang sederhana dan tak mudah disadap atau disusupi virus. Namun, pager itu tiba-tiba meledak. Kenapa? Kok bisa? Apakah pager itu? Pager adalah perangkat komunikasi kecil yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan singkat. Biasanya, pager akan mengeluarkan suara atau getaran ketika menerima pesan. Meskipun sudah menjadi barang langka karena adanya ponsel dan aplikasi pesan, pager masih dipakai di beberapa bidang seperti rumah sakit, di mana komunikasi cepat dan dapat diandalkan. Pager mengeluarkan suara bunyi beep atau getaran sebagai notifikasi pengguna saat pesan masuk. Beberapa orang juga menyebutnya dengan istilah beeper karena suara khasnya. Fitur ini sangat berguna di lingkungan yang bising atau di situasi di mana keheningan lebih disukai, seperti di rumah sakit. Pager umumnya mempunyai bentuk persegi panjang dan berukuran sangat kecil. Karena ukurannya yang mini tersebut membuatnya bisa dibawa kemana saja. Selain itu, terdapat display kecil yang berfungsi untuk menampilkan pesan. Cara kerja dari pager berdasarkan prinsip kode sinyal radio pada frekuensi tertentu yang ditransmisikan melalui suatu provider. Kenapa pager bisa meledak di Lebanon? Sejauh ini belum ada informasi pasti mengenai penyebab pager-pager itu bisa meledak. Namun di media sosial sudah beredar banyak spekulasi bahwa ledakan dipicu oleh peretasan yang menyebabkan baterai pager terlalu panas dan meledak. Baterai ini memang dapat menyebabkan ledakan, tapi kecil kemungkinannya baterai pager biasa dapat menghasilkan ledakan yang bisa melukai banyak orang. Kecil kemungkinan peretasan terlibat, karena kemungkinan besar bahan peledak harus ada di dalam pager untuk menimbulkan efek seperti itu. Menurut Liebig International mengatakan bahwa jika serangan itu berbasis rantai pasokan, maka bisa jadi serangan itu memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dipersiapkan dan melibatkan penyusupan ke pemasok dan menempatkan bahan peledak di dalam pager yang baru. Pager adalah perangkat nirkabel yang dapat mengirim pesan tanpa koneksi internet. Meskipun pager telah kalah populer dari ponsel, beberapa bidang seperti perawatan kesehatan masih bergantung pada pager. Justin Kapos, profesor keamanan cyber, mengatakan ada kemungkinan untuk menyebabkan kerusakan pada berbagai jenis baterai yang telah menyebabkan kebakaran berbahaya. Namun, ia mengatakan bahwa perangkat tersebut sengaja dirancang untuk meledak ketika dipicu, bukan pager yang digunakan semua orang di dunia. Jika Anda adalah orang normal dengan baterai lithium ion, saya tidak akan terlalu mengkhawatirkan hal ini. Baptiste Robert, seorang peneliti keamanan cyber dan CEO Predicta Lab, mengatakan bahwa alih-alih diretas, pager tersebut kemungkinan besar dimodifikasi sebelum dikirim. Baptiste Robert, seorang peneliti keamanan cyber dan CEO Predicta Lab, mengatakan bahwa alih-alih diretas, pager tersebut kemungkinan besar dimodifikasi sebelum dikirim. Dia mengatakan skala ledakan tampaknya menunjukkan bahwa ini adalah serangan yang terkoordinasi dan canggih. Sejarah pager. Penemuan pager ditemukan oleh Multitune Electronic pada tahun 1956 di Rumah Sakit St. Thomas, London. Saat itu banyak dipakai kalangan dokter-dokter yang sedang bertugas dalam kondisi darurat. Sejak itu, pager berkembang. Jutaan pesan dikirimkan kepada orang-orang yang membutuhkan informasi yang cepat. Pager dibagi menjadi dua dari sistem pengoperasiannya. Ada sistem pager yang hanya bisa digunakan di area rumah sakit saja, tetapi ada juga yang sistem penyebarannya lebih luas, yaitu mencakup seluruh wilayah negara. Tidak hanya berada pada area sebuah bangunan saja. Pager pertama kali beroperasi pada frekuensi AM, lalu pindah ke frekuensi FM, menjadikannya alat komunikasi yang tersebar dan memiliki jangkauan dan jaringan yang luas di mana-mana.
Dalam beberapa masa sebelum datangnya Telkom seluler, sistem pager digunakan sebagai pengganti untuk layanan telepon lokal maupun internasional. Perkembangan pager. Pager atau alat komunikasi nirkabel memiliki sejarah yang menarik. Berikut adalah ringkasan perkembangannya. Awal mula pager pertama kali muncul pada tahun 1920-an. Awalnya digunakan untuk layanan medis untuk menghubungi dokter. Mereka menggunakan sistem radio sederhana untuk mengirimkan pesan. Masa pengembangan pada tahun 1950-an, pager modern mulai dikembangkan pada tahun 1950-an. Pada masa ini, pager menjadi lebih kecil dan lebih portable, serta menggunakan gelombang radio untuk menerima sinyal. Pager two-way pada tahun 1980-an. Pager dua arah diperkenalkan, memungkinkan pengguna tidak hanya menerima pesan, tetapi juga mengirimkan balasan. Ini meningkatkan fungsionalitas pager secara signifikan. Masa popularitas pager mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1990-an, terutama di kalangan anak muda, profesional yang membutuhkan komunikasi cepat seperti dokter, pengacara, dan eksekutif bisnis. Masa penurunan pager terjadi pada tahun 2000-an. Dengan munculnya ponsel pintar dan aplikasi pesan instan, penggunaan pager mulai menurun. Ponsel menawarkan fungsi komunikasi yang lebih lengkap dan praktis. Penggunaan terbatas pada tahun 2020-an. Meskipun pager hampir punah, beberapa industri seperti kesehatan dan keamanan masih menggunakannya karena keandalannya dalam situasi darurat. Pager merupakan bagian penting dari sejarah komunikasi, menunjukkan bagaimana teknologi berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pager di Indonesia. Pager menjadi alat yang sangat populer di Indonesia pada tahun 1990-an. Walaupun sebenarnya sistem ini sudah beroperasi sejak tahun 1976. Operasional pager pertama kali diperkenalkan oleh PT Motorola Inc. Corporation, dikenal dengan merek dagang Starco. Dari awalnya hanya 24.000 saja pada tahun 1992, kemudian pada tahun 1997 menjadi 800.000 pelanggan. Jumlah operator yang beroperasi juga meningkat dari hanya 3 pada 1992 menjadi 75 pada tahun 1996. Namun, seiring dengan krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang menerjang Indonesia dan makin populernya telepon seluler, penggunaan sistem ini menurun dan banyak operatornya yang bertumbangan atau diakuisisi. Demikian pembahasan kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung dan bantu channel kami dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.